Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayatullah dengan NIM 2508102012 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Fairuz Zaki, NIM 250810201025. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Indah Kurnia Paulina dengan NIM 250810201031, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Agil Fathan Hidayatullah dengan NIM 250810201038 dari jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Najila Hidayati Ramadhania dengan NIM 250810201041 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pengertian pendelegasian wewenang. Menurut Sutarto 2017 dalam HTJLU et al. 2023, wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu, Hasibuan 2016 dalam Dewi et al. 2024 menyatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah secara hukum yang dimiliki seseorang untuk memberikan perintah kepada orang lain. Dari pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa wewenang adalah hak atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak, memerintah atau melarang orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan peranan dan manfaat pendelegasi wewenang. Pendelegasian wewenang memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi. Tanpa adanya proses tersebut, jalannya kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dapat terhambat. Terdapat beberapa fungsi pendelegasian wewenang dalam organisasi, yaitu yang pertama, pendelegasian wewenang memungkinkan karyawan melaksanakan tugas-tugas utama dan strategis yang mendukung keberlangsungan organisasi. Semakin banyak tugas yang dapat diberikan kepada karyawan, semakin besar pula peluang mereka untuk menerima tanggung jawab dari manajer. Lalu yang kedua, melalui pendelegasian wewenang, manajer dapat memperoleh keputusan yang lebih tepat. Mengapa? Dikarenakan para karyawan akan mengetahui situasi yang sebenarnya, fakta dan nyata di lapangan, sehingga memberikan data-data yang tepat kepada manajer. Untuk yang ketiga, pendelegasian wewenang juga mempercepat proses pengambilan keputusan, sebab bawahan tidak perlu selalu menunggu persetujuan atasan. Lalu yang keempat, pendelegasian wewenang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan inisiatif yang lebih tinggi pada anggota organisasi. Lalu yang kelima, pendelegasian juga berfungsi sebagai sarana pelatihan bagi anggota organisasi agar siap menduduki jabatan yang lebih tinggi. Lalu untuk yang terakhir, dengan adanya pendelegasian wewenang, kesinambungan pekerjaan dapat terjamin apabila salah satu anggota organisasi berhalangan. Tugasnya dapat dialihkan kepada orang lain yang memiliki wewenang, sehingga aktivitas organisasi tetap berjalan tanpa hambatan. Lalu, manfaat pendelegasian wewenang. Yang pertama, semakin banyak tugas yang didelegasikan oleh manajer, semakin besar pula peluang baginya untuk memperoleh serta memikul tanggung jawab yang lebih luas dari atasannya. Lalu yang kedua, delegasi sering menghasilkan keputusan yang lebih baik karena bawahan yang berada di garis depan biasanya memiliki pemahaman yang lebih nyata terhadap kondisi sebenarnya. Lalu yang ketiga, delegasi yang dilakukan secara efektif dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, sebab bawahan diberikan kewenangan untuk langsung menentukan keputusan tanpa harus menunggu atasan. Lalu yang terakhir, pendelegasian membuat bawahan terbiasa menerima tanggung jawab dan mengambil keputusan sendiri. Hal ini bukan hanya menjadi sarana
pelatihan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri serta kesiapan anggota untuk berinisiatif. Sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang yaitu merupakan proses pelimpahan tanggung jawab dan kewenangan kepada bawahan. Melalui pendelegasian ini, pengambilan keputusan tidak lagi terpusat hanya pada pimpinan tertinggi. Unsur pokok dalam pendelegasian mencakup penetapan target yang ingin dicapai, pembagian tugas serta tanggung jawab secara jelas, dan pemberian akuntabilitas atas hasil yang diperoleh. Baik, selanjutnya yaitu indikator pendelegasian wewenang. Menurut Hasibuan, dalam Puspitasari 2021, pendelegasian terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu tugas, kekuasaan, dan pertanggungjawaban. Yang pertama, tugas. Tugas merupakan serangkaian pekerjaan yang harus dijalankan oleh seseorang sesuai dengan jabatannya. Adanya tugas mendorong karyawan untuk lebih produktif sehingga efektivitas kerja perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah hak atau wewenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi yang dijalankan. Dalam proses pendelegasian, kekuasaan menjadi landasan penting karena memberi karyawan kewenangan untuk membuat keputusan yang relevan dengan peran dan kepentingan perusahaan. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berarti menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas serta penggunaan wewenang yang telah diberikan. Unsur ini menjadi aspek penting dalam pendelegasian karena melalui tanggung jawab karyawan dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang telah dibuat kepada perusahaan. Jadi dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa pendelegasian wewenang merupakan salah satu instrumen manajerial yang sangat penting dalam mendukung efektivitas organisasi dengan melalui proses kewenangan dari atasan kepada bawahan. Mengapa begitu? Karena mereka diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang relevan dengan bidang tugasnya masing-masing.